yang kita hormati, dan yang kita muliakan. Teristimewa malam hari ini adalah narasumber kita. Nanti akan kita sapa, kita kenalkan. Dan yang saya banggakan, yang saya hormati tentunya seluruh peserta yang ikut dalam pembinaan Nazir kita malam hari ini. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah beri kita kesempatan dan kesehatan sehingga bisa berjumpa dalam pembinaan Nazir ini. Semoga Allah berkahi acara kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita awali pertemuan kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jadi malam hari ini kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu yang terhormat Bapak Haji Natra Nadril, SE, akuntan CWC. Selamat malam. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dahlan. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Pak? Sehat ya? Alhamdulillah, Pak. Ya, syukur. Alhamdulillah. Jadi malam hari ini kita akan melakukan Zoom bersama teman-teman sebagai peserta yang hadir dalam Zoom kita ini. Alhamdulillah nih ramai juga ya. Dan dengan judul pengembangan dana pengelolaan harta benda wakaf bidang usaha dalam kurung komersil sektoril. Jadi Bapak-bapak, Ibu, saudara sekalian, malam hari ini kita akan mendengar nanti mohon maaf kepada admin ini supaya yang lain dimatikan dulu suaranya biar kita konsen ya. Karena kayaknya ini ada yang suaranya dari Ibu Didi, biar kita konsen. Baik, terima kasih. Baik, jadi malam hari ini kita mengikuti materi akan dibawakan narasumber kita. Beliau ini adalah seorang profesional ya dalam bidang usaha kayaknya. Ya Pak Nandra ya. Baik, saya akan bacakan untuk teman-teman semua peserta, saya baca singkat dulu, nanti biar beliau bisa mengenalkan diri lebih lanjut ya. Nama Natra Nadril, SE, akunting, CWC ya. Ya, alhamdulillah. Iya, jadi beliau ini saya tengoknya seorang praktisi ya, pengusaha yang sukses. Kemudian beliau ini adalah Pak Natra ini adalah pembicara kita nih, CFO Universal Wakaf ya. Nah, baik ya. Kalau saya baca sedikit kurikulum vitae biar rekan-rekan ini bisa juga tahu. Kayaknya kalau saya tengok luar biasa nih. 2003 ini adalah sebagai perbit warung internet ya, sebagai manajer. Ini luar biasa. 2003-2008 Berzura Cafe sebagai shift ya. Oh, ini pinter masaknya. Ya, Pak. Kemudian wira swasta di bidang properti dan tambak ikan. Nah, ini nanti bisa rekan-rekan ini mengembangkan usaha tambak ikan. Beliau ini juga adalah pernah di Juni 2004 sampai 2007 ini di Kobe Donis Group Service ini sebagai shipment ya. Kemudian 2007-2008 Between the Flags sebagai shipment. Terus 2008-2012 di Dick Smith Electronic sebagai shipment. Kemudian beliau ini 2012-2014 Yara Australia di usaha sebagai akunting. 2019 sampai sekarang Yayasan Roti Indonesia Mulia. Ini yang sudah kita kenal semuanya. Nggak ada yang nggak kenal roti ya Pak ya. Semua roti, karena inilah
sebuah usaha yang memasyarakat yang sudah membantu banyak sekali orang ya. Dan ini sudah begitu akrab di mata masyarakat. Nah, kalau mau belanja kue jajan jangan lupa roti kan begitu. Ya, ya. Baik, kemudian beliau ini sudah punya pengalaman banyak di bidang akunting sebagai akuntan, asisten akunting, kemudian sebagai usahawan yang sukses. Baik, itu saja mungkin sebagai kenalan singkat, nanti biarlah Pak Natra yang bisa mengenalkan diri lebih lanjut. Itu kepada teman-teman semua, mari kita ikuti. Boleh saya sapa dulu. Baik, teman-teman, apa kabar semuanya nih? Alhamdulillah. Suaranya gimana? Alhamdulillah. Ya, karena online ini kita bisa lebih santai ya, Pak Natra ya. Bisa sambil Iya, insya ngopi, Allah, sambil Ustaz. makan kue. Jadi Ya, bisa kita nikmati sambil kita mendengarkan materi, bisa agak-agak nyantai sehingga acara kita ini bisa lebih diikuti lebih apa namanya lebih konsen oleh teman-teman semua. Baik, barangkali itu sebagai pengantar dari saya kepada teman-teman semua. Mari kita ikuti dan kita persilakan kepada yang terhormat narasumber kita, Pak Natra Nadril, untuk menyampaikan materi. Barangkali ini nanti Pak Natra ada sesi kita tanya jawab sama teman-temannya ya. Jadi siap, oleh insya sebab Allah, itu Ustaz. nanti waktu kepada Pak Natra kita berikan kurang lebih 45 sampai 50 menit ke depan. Dan setelah itu kita akan adakan nanti tanya jawab. Nah, tahu ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti, didalami oleh rekan-rekan semua yang mungkin punya minat bagaimana lebih lanjut mengembangkan usaha sektor real ini. Sehingga karena kita banyak sekali aset-aset wakaf ya yang tidak bisa dipergunakan dengan baik mungkin hari ini ya. Ada yang terbengkalai, ada yang mungkin belum diusahakan dengan baik. Melalui materi malam ini kan kita dapatkan bagaimana kiat, bagaimana upaya, bagaimana strategi sehingga wakaf-wakaf ini bisa memberikan manfaat lebih banyak kepada masyarakat. Baik, kita langsung saja ikuti narasumber Pak Natra Nadine. Kita persilakan dengan segala hormat untuk menyampaikan materi kepada kita semuanya. Dipersilakan Pak. Baik, terima kasih, Ustaz Dahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang sama-sama kita hormati jajaran pengurus BWI yang mungkin hadir pada malam hari ini. Ustadz Dahlan, terima kasih. Dan juga pada admin, terima kasih sudah memfasilitasi Zoom kita pada malam hari ini. Sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi kelapangan waktu sehingga kita bisa hadir di majelis malam ini. Alhamdulillah, pertama-tama kita kalau boleh izin share screen ya, admin. Silakan Pak. Oke. Ya. Ya, seperti yang diutarakan Ustadz Dahlan tadi, kita memang bekerja di lembaga wakaf sekarang ini. Memang dikhususkan itu Pak, kalau kita di Yayasan Rote itu memang sekarang ini lebih fokus ke bidang wakaf gitu ya Pak ya. Memang ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan di lembaga Rote sendiri, cuman untuk saat sekarang ini kita lebih difokuskan posisinya untuk mengelola perwakafan ya. Alhamdulillah, seiring berjalan waktu, setelah kita banyak berinteraksi dengan aktivis-aktivis wakaf, sudah berkembang sangat cukup bagus sekarang ini Pak, apa yang kita lakukan, terutama di sektor real. Nah, mungkin kita untuk bentar ya Pak ya.
Mohon maaf Ibu, Bapak Ibu, saya agak sedikit gaptek juga nih Bu. Ini sekedar introduction aja Pak, itu bisnis gitu kan. Kenapa kita harus berbisnis gitu kan. Sebenarnya kalau saya pribadi merasakan bisnis itu dinamis ya Pak. Kalau bagi saya itu bisnis itu sangat mengasihkan gitu Pak. Karena yang pertama kita berinteraksi dengan banyak orang. Yang kedua kita bisa membangun jaringan. Yang ketiga ya kita mudah-mudahan bisa memberikan solusi yang mudah-mudahan akhirnya akan bisa memenuhi kebutuhan orang. Jadi kalau menurut saya bisnis itu challenging. Jadi memang hari ini dan hari besok itu akan berputar terus dan persoalan hari ini itu bisa jadi besok akan bertambah, bisa jadi besok kita akan menghadapi persoalan-persoalan yang baru gitu. Nah, yang berikutnya, bisnis ini bermanfaat untuk banyak orang. Nah, bahkan kalau kita kaitkan dengan konteks wakaf, itu mungkin Bapak Ibu semua sudah paham kalau aset wakaf sekarang yang berkembang itu adalah aset Utsman bin Affan. Kita bayangkan udah 1.400 tahun lebih itu asetnya terus ada, terus berkembang, terus bisa dinikmati oleh sekian banyak orang, mungkin udah puluhan juta, mungkin udah ratusan juta sekarang yang menikmati hasil wakaf ini. Jadi kalau seandainya bisnis ini kita kelola dengan konsep wakaf, itu insya Allah akan bisa menghasilkan bisnis yang bisa memberi manfaat untuk banyak orang. Karena di bisnis yang berbasis wakaf ini yang menerima manfaatnya itu sudah ditentukan. Nah, nanti berikutnya bagaimana kita bisa menilai apa yang kita punya, bisa menilai apa yang kita miliki, sehingga bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan selanjutnya berkelanjutan. Memang kalau wakaf harus berkelanjutan Bapak Ibu semuanya. Karena wakaf inilah yang akan menentukan uh, pergerakan perkembangan masyarakat Indonesia ke depan. Kalau kita bicara Indonesia, Pak ya. Karena mungkin belum banyak perusahaan-perusahaan berbasis wakaf di Indonesia, tapi setidaknya dengan kita mencoba, saya yakin suatu saat nanti perkembangannya akan sangat luar biasa karena kita melihat karakteristik masyarakat Indonesia sendiri. Masyarakat Indonesia ini termasuk mangsa yang sangat pemurah karena mereka dengan mudah mengorbankan apa yang mereka punya untuk bisa dinikmati orang lain. Dan ini sebenarnya sudah menjadi modal buat kita. Selanjutnya, nah bisnis ini. Untuk memulai bisnis, apa yang harus kita pertimbangkan untuk pertama kali? Yang tentunya kita harus pertimbangkan aspek pasarnya. Pasar ini seperti apa? Nah, target pasar kita siapa? Segmentasi pasar kita siapa? Nah, berikutnya adalah produk. Apa yang akan kita jual? Karena belum tentu apa yang kita jual dibutuhkan orang. Ketika musim penghujan kita menjual es umpamanya kan, itu agak 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 susah karena bukan saatnya gitu. Produknya harus sesuai dengan kondisi kita. Nah, tentunya untuk yang aman itu adalah di bidang pangan, di bidang properti yang selalu senantiasa dibutuhkan orang. Setiap orang akan membutuhkan rumah, setiap orang akan membutuhkan makanan, setiap orang akan membutuhkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, pangan ini adalah salah satu kunci sentral yang harus umat Islam kuasai. Yang sampai nanti suatu saat nanti karena kita tidak mampu mengelola kekayaan yang kita miliki, akhirnya banyak orang-orang lain, banyak pihak-pihak lain yang justru memanfaatkan kekayaan kita dan itu justru tidak memberi manfaat untuk uh, masyarakat kita sendiri. Nah, contohnya ketika hasil tambang yang menikmati bukan masyarakat Indonesia seperti sekarang ini. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana kita menciptakan suatu pola perwakafan, terutama untuk hal-hal vital. Kalau bisa kita switch ke dikelola secara wakaf, secara aturan regulasi wakaf itu akan tentunya akan bisa bermanfaat. Nah, terus yang terakhir adalah modal.
Ya, modal kita harus bisa berhitung kira-kira untuk memulai sesuatu itu kita butuh modal berapa. Nah, kalau seandainya kita tidak punya modal, tentunya kita juga bisa memakai modal orang lain seperti itu. Atau meminjam barang yang ada di pasar, akhirnya kita bisa jual seperti yang dilakukan oleh Utsman bin Affan umpamanya. Utsman bin Affan waktu dia datang ke berhijrah ke Madinah, mereka kan meninggalkan semua asetnya di Mekah. Tapi kenapa Utsman bin Affan, uh, mohon maaf, bukan Utsman bin Affan, uh, Affan Ustaz, siapa nama itu Ustaz, yang sahabat yang pergi ke pasar minta ditunjukkan pasar itu, Abdurrahman bin Abdurrahman bin Auf. Auf. Ya, Affan. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, dia tidak punya apa-apa ketika datang di Madinah. Tapi ketika mereka mulai menetap di Madinah, mereka bisa mereka bisa berinteraksi dengan masyarakat Madinah dan akhirnya menjadi saudagar kaya di sana. Jadi dengan modal yang sangat-sangat minim, dia bisa masuk ke pasar. Tentunya dia menjual apa yang dibutuhkan orang. Karena dia tidak punya modal, bisa jadi waktu itu dia meminjam barang dari seseorang, dari sahabat-sahabat yang lain untuk dijual di pasar. Nah, akhirnya berkembang terus. Jadi memang bisnis ini sangat sangat challenging, sangat menantang gitu, Pak. Jadi kalau kita beranggapan modal itu segala-segalanya, itu tentu bukan hal yang bagus juga, karena sesungguhnya kita harus bisa memulai sesuatu, akhirnya nanti bisa menjadi produk yang akan dibeli orang, dan akhirnya bisa mendatangkan profit, dan profit inilah nanti yang akan berkembang terus, sehingga bisa menciptakan suatu uh, kesejahteraan. Dan dalam konteks wakaf ini, kesejahteraan itulah yang nanti akan kita kembangkan untuk mauquf alaihnya. Terus berikutnya, nah ini di sektor real. Nah, mungkin sektor real ini, kalau Bapak Ibu mendengar berita terakhir, Menkeu kita terakhir berbicara kalau sektor real inilah sebenarnya yang menjadi penopang ekonomi bangsa ini. Karena perputaran ekonomi di masyarakat tentunya itu tidak luput dari jual beli. Bisa jual beli produk, bisa jual beli jasa, bisa memproduksi sesuatu. Jadi Menkeu sendiri itu bilang tanpa intervensi pemerintah, sesungguhnya pertumbuhan ekonomi Indonesia itu sudah 5%. Itu dengan bergeraknya sektor real ini, itu sudah 5%. Apalagi dengan intervensi pemerintah, tentu hasilnya akan lebih besar dari itu. Tapi karena ada kekurang efektifan pengambilan keputusan, akhirnya pertumbuhan kita kemarin itu sempat menyentuh di bawah 5%. Berarti kan ada yang salah dengan pengelolaan sektor real ini. Gitu. Terus poin berikutnya, sektor real ini menjadi terhubung langsung dengan ekonomi masyarakat, ya pasti. Karena di sektor real ini semua berinteraksi, perputaran uang sangat besar. Dan siapa yang menguasai sektor real ini, insya Allah dialah yang akan bisa menguasai pasar. Terus berikutnya adalah menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat. Sangat jelas sekali. Karena perputaran uangnya sangat tinggi, karena interaksi jual belinya sangat tinggi, akhirnya memang inilah dasar bergeraknya ekonomi masyarakat. Dan terakhir adalah sumber lapangan kerja. Karena memang hampir di atas 50% itu sumber lapangan kerja itu dari sektor real. Mungkin kita bisa bayangkan dari UMKM umpamanya. Mereka bisa membuat produk sendiri, terus menjualnya, dan tanpa bantuan pemerintah pun ekonominya bergerak gitu. Tanpa intervensi pemerintah pun ekonominya bergerak, dan ini sangat-sangat vital sektor real ini. Yang jadi sangat sangat disayangkan apabila pegiat-pegiat wakaf tidak melirik bisnis sektor real ini untuk dijadikan landasan
pengambilan keputusan investasi begitu. Mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan, nanti silakan eh, raise hand ya Pak. Mungkin kita agak terbuka aja, kalau seandainya ada yang mau ditanyakan silahkan, nanti bisa kita bahas. Dan tentunya kalau kita mau mulai usaha itu Bapak Ibu, yang penting itu adalah mindset, pola pikir kita. Karena tidak semua orang mempunyai pola pikir yang cocok dengan usaha. Karena ada orang yang tipikalnya follower. Ketika dikasih pekerjaan, dikerjakan itu aja. Begitu aja, tidak berkembang. Nah, untuk uh, mindset di bisnis ini, kita perlu agak sedikit berani gitu, Pak. Karena kita harus mempunyai keyakinan kalau bisnis ini akan berhasil. Akan seperti contoh, Pak, itu foundernya Rote itu gagalnya udah 18 kali loh, Pak. Bapak Ibu. 18 kali mungkin bisa kita bayangkan seperti apa gagalnya dia dulu. 18 kali itu. Saya yang mulai usaha kecil-kecilan aja belum sampai 18 kali, rasanya udah berat gitu. Tapi beliau sudah sampai 18 kali. Jadi itu disitulah pembentukan mental itu, ketika dia gagal, dia cari jalan keluar, ketika dia mentok, tidak bisa berkembang, akhirnya dia berusaha mencari formulasi baru, bagaimana bisa keluar dari persoalannya. Nah, makanya saya bilang tadi Pak Yu, bisnis ini dinamis, dan disitulah letak dinamisnya ketika kita berusaha menyelesaikan masalah itu. Nah, terus yang berikutnya adalah keberanian mengambil risiko. Ya, memang bisnis ini mempunyai risiko. Kalau tidak ada risiko, berarti kita bekerja dengan orang, kita makan gaji. Kalau di bisnis, gagal biasa. Untung, alhamdulillah. Kalau seandainya kita tidak pernah mencoba untuk memulai, ya berarti kita tidak pernah tahu bagaimana menikmati keberhasilan, karena tanpa dimulai, keberhasilan tidak akan pernah datang. Nah, selanjutnya adalah kemampuan belajar dari kegagalan. Nah, disitulah dituntut seperti yang saya bilang tadi, Pak Ibu. Di Rote, itu founder itu sampai 18 kali. Sampai Rote itu menjadi seperti sekarang itu, tentu beliau belajar banyak dari kegagalan-kegagalan itu. Mungkin dari bisnis-bisnis yang lebih besar itu mereka kegagalannya mungkin sampai bangkrut gitu kan. Kalau sudah bangkrut, bagaimana mereka bisa keluar? Bagaimana mereka bisa menyelesaikan persoalan mereka sehingga mereka bisa terus berkembang. Nah, itu dari gambar yang saya tampilkan itu kelihatan itu Pak, jangan takut gagal sebelum mencoba. Gitu Pak. Jangan takut jatuh sebelum melangkah. Kesuksesan milik orang yang berani mencoba. Ini sangat-sangat bagus sekali nih ya, mindset mereka, karena di bisnis ini yang kita perlukan Pak. Jadi ketika kita terhalang, ketika kita mendapat hambatan, nah disitulah kekuatan mindset kita itu harus terus berkembang, sehingga insya Allah dengan berserah diri, saya yakin setiap persoalan akan dibantu oleh Allah untuk menyelesaikannya. Berikutnya, nah yang berikutnya adalah studi kelayakan. Nah, tujuan dari studi kelayakan ini adalah mengukur apakah suatu ide layak untuk dikerjakan. Nah, kalau seandainya kita mempunyai ide sesuatu, umpamanya menjual es gitu kan, kita harus tahu kira-kira pasar yang cocok kalau menjual es ini di mana. Pasar yang cocok itu seperti apa. Kalau di Pekanbaru atau di Riau secara keseluruhan, tentunya menjual sesuatu yang dingin, minuman dingin itu sangat sangat laku harusnya, karena memang cuaca di Riau ini agak 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 berlebih panasnya dibanding daerah lain. Terus juga harus memudahkan perencanaan dan pelaksanaan operasional. Dengan adanya studi kelayakan ini, hal-hal detail itu bisa kita prediksi dari awal, apakah perencanaannya seperti apa, pelaksanaan operasionalnya seperti apa, terus nanti kita juga perlu menganalisa kekuatan kita di mana, kelemahan kita di mana, staf kita yang
mau tempatkan itu apakah sudah cocok atau belum. Nah, itu banyak fungsi manajemen yang kita harus uji di sana. Kalau di ekonomi itu ada istilahnya SWOT analisis, kekuatannya di mana, kelemahannya di mana, opportunity, kesempatan kita masuk pasarnya seperti apa, dan tantangannya seperti apa. Dan ini harus kita uji, harus kita teliti, harus kita analisa, apakah kita bisa masuk, apakah produk kita bisa diterima pasar atau tidak. Begitu Bapak Ibu. Terus yang berikutnya adalah mengukur keuntungan yang diharapkan. Oh, tentu saja, karena bisnis ini tujuannya kan harus menghasilkan keuntungan. Nah, di studi kelayakan inilah kita menentukan, bisa kita desain apakah bidang atau produk yang kita ciptakan, yang produk yang kita hasilkan itu bisa diterima oleh orang lain atau tidak. Gitu. Nah, terakhir adalah menghindari risiko kerugian. Nah, nanti dari positioning pasar kita tadilah kita bisa menilai apakah produk kita itu risiko kerugiannya di mana, atau persaingannya seperti apa yang ada di pasar. Nanti kita bisa mitigasi risikonya di situ, di studi kelayakan ini. Nah, ada orang bijak bilang, bila kita gagal merancang, maksudnya di sini merancang studi kelayakan, sesungguhnya kita sebenarnya sedang merancang kegagalan. Nah, ini vital sekali. Sebelum kita melakukan studi kelayakan, nah disinilah kita harus sebelum kita melakukan bisnis, mau apakah itu manufaktur ataukah di sektor real atau di sektor yang lain, tentunya kita studi kelayakan ini sangat-sangat penting untuk dilakukan. Seperti kita meminjam ke bank, bank itu tentu saja akan melakukan studi kelayakan dulu. Apakah uang yang dipinjamkan bank itu bisa dikembalikan atau tidak? Apakah bisnis yang kita kerjakan itu mempunyai pasar atau tidak? Ini sangat-sangat vital sekali studi kelayakan ini. Sampai sejauh ini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Persilakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya. Izin Ya, dari Bengkalis, Pak oh, Natra, ya, Ustadz. ya silakan, Sat. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih pada Ustadz Natra dan kawan-kawan. Saya dari PZW Kemenak Bengkalis, Ustadz. Yes. Pertama, sebelum saya membahas masalah wakaf dulu, pengalaman saya ketika di Kampung Zakat. Alhamdulillah tahun lalu, Bengkalis ditunjuk sebagai pilot project Kampung Zakat. Saya bingung memulai dari mana, melangkah dari mana, karena tak ada kawan, tak ada yang menolong, dana tak ada, Ustaz. Jadi, Ya, diskusi dengan staf-staf yang ada, Alhamdulillah proses berjalan, ya memang seperti minta sedekah lah, ke sana kemari. Akhirnya, jangka waktu 6 bulan, kita bisa membentuk kampung zakat di daerah eh, namanya Boncamahang, yaitu daerah eh, pemekaran dari Duri ya. Namanya Kecamatan Bati Solapan. dapat Memang itu. sebetulnya perjuangannya luar biasa ya. Kita di Kemenak ini jujur aja, kita kalau bergerak tuh untuk dana ini kita berat. Dalam bentuk apapun kita berat. Berjuangnya sendiri, jadi alhamdulillah dengan proses yang panjang, saya jumpa Bupati, karena memang dulu pengalaman ketika saya membangun musola di Kemenak Bengkalis, itu jujur saat dulu Kemenak Bengkalis tuh lumpurnya sampai lutut. Sat. Oh, Saya jadi PLT Kemenak itu. Sat. Jadi subhanallah. saya cari, alhamdulillah kita bisa mengumpulkan dana 1 miliar Sat, untuk membangun musola. Alhamdulillah sekarang musola itu sudah berdiri dan memang itu ya kata orang saya tukang minta-minta sedekah lah. Saya bilang enggak apa-apa, Bismillah aja. Alhamdulillah sekarang musola itu bisa kita pakai. Ya dulu kita tak punya musola di Kemenak Bengkalis. Jadi kembali kepada kampung zakat. Kampung zakat ini prosesnya sangat panjang. Sat. Akhirnya saya berpikir jumpa bupati, kita lobby sana lobby sini, akhirnya kita bisa mengumpul dana 1,36 miliar dananya. Semua dana ini prosesnya 3 tahun dan kita memang ya untuk masyarakat.
Jadi kembali ke awal, ke wakaf. Wakaf ini sebetulnya kan juga namanya ibadah sosial, Ustaz. Kalau diarahkan ke bisnis, ya kita repot juga. Apalagi kita di Kementerian Agama ini bisa bekerja sama BWI. Betul memang sekretaris itu adalah ex officio penyelenggara zakat di Kemenak. Cuma untuk bergerak ke bisnisnya agak rumit juga, Ustaz. Karena saya mungkin termasuk PZW yang aktif di BWI Provinsi, sama Ustaz Rasid selalu berkomunikasi, sampai setahun yang lalu saya menawarkan sama Ustadz Budi ya dari Rote. Ya, Saya bilang, Pak Pak Budi, Budi. yuk kita buat eh, toko Rote di Bengkalis. Sementara di Duri kan ada, di Duri sudah ada, Iya, kemudian di di lumayan. Pekanbaru ada. Ya, Ternyata kata beliau dari studi kelayakan Kabupaten Bengkalis sebagai induk kabupaten tak layak, kata beliau. Karena memang perputaran ekonomi yang itu dari itu aja. Kemudian transportasi kita agak rumit. Saya berpikir kemarin untuk wakaf ini memang rumit, Ustaz, rumit. Kadang-kadang kita ingin melangkah, tapi mulai dari mana kita tidak tahu. ya, Minimal saya bilang, saya setuju sama Ustaz, kalau memang Rote ini betul, dia berkali-kali, berpuluh tahun, apalagi kemarin dapat bantuan dari Mesir ya. Mungkin itu membuat berkah Rote ini, sehingga bisa dibuka di mana-mana. Jadi saya ingin ini, Ustaz. Jadi dari mana saya memulai dengan kawan-kawan. Kalau Rote nggak mungkin di Kabupaten Bengkalis, artinya di Pulau Bengkalis nggak mungkin. Mungkin ada strategi lain, apa kira-kira studi kelayakan yang bisa kita buat. Lalu yang terakhir nanti kita diskusi juga, saya sering belanja di Rote, karena menurut saya Rote itu sambil saya berwakaf. Cuma persoalannya pegawai-pegawainya, apakah di Pekanbaru, apakah di Medan, apakah di Duri. Saya sering tanya, Dek, udah berapa lama di sini? Kami baru, Pak. Rote ini roti wakaf ya? Nggak tahu, Pak. Rata-rata juga nggak tahu, Pak. Jadi saya bilang, Pak, ini ada dana Bapak sisa 2.000, gimana, Pak? Mau diapakan, Dek? Mau disedekah untuk apa, Dek, disedekahkan? Ya, untuk roti, untuk wakaf. Nggak tahu, Ustaz. Jadi di Pekanbaru, di Medan, di Duri, banyak pegawai nggak tahu wakafnya itu apa. Tadi pun saya belanja di Rote juga. Saya iya, bilang, saya tes juga, Dek, saya mau roti yang panjang sama roti yang bulat. Gimana, Dek? Ini duitnya mau dikemanakan? Untuk wakaf ya nggak tahu kami, Pak. Kami jual aja. Baik, itu sementara nanti kita ya, diskusi siap, lagi. ya, Jadi itu tolong buka mindset kami. ya, Dari mana kami memulai? Mungkin kawan-kawan lain nanti yakin Pak Amrullah, kemudian kawan-kawan lain nanti kita berdiskusi panjang lah. Terima kasih, Ustaz. siap, siap. Ya, mungkin ini nanti akan kita bahas apa yang Bapak ya, tanyakan barusan. Tapi sesungguhnya gini loh Pak, kita bisnis ini kan kita lihat potensi itu Pak. Nah, Ya, di Bengkalis itu kira-kira yang potensi apa umpamanya kan? Umpamanya kalau saya melihat Pak, Bengkalis itu kan pesisir timur tuh Pak. ya, Pesisir timur. Nah, yang saya tahu di pesisir timur itu ikannya kan sangat banyak Pak. hmm, Bahkan dulu di Bagansi Api-Api itu menjadi pusat salah satu, bukan bukan salah satu, pusat ikan terbesar. Pernah menjadi pusat produksi ikan terbesar sedunia loh Pak. Tapi ya, mungkin sekarang tinggal cerita aja kan karena memang hmm. eksplorasi yang berlebihan. Nah, sepertinya begitu juga bisa kita teliti tuh Pak. Kira-kira apa sih sebenarnya yang menjadi potensi di daerah masing-masing itu. Nah, mungkin kita bergerak dari potensi itu, Pak. Umpamanya kelapa, umpamanya kan, di Tembilahan kelapa sangat luar biasa. Mungkin di Bengkalis dengan struktur alam yang mirip dengan di Tembilahan, mungkin bisa dicoba juga, Pak. Mana tahu, saya yakin kalau seandainya kita bisa melakukan ya tadi studi kelayakan, mudah-mudahan terbuka itu potensi-potensi daerah di sana. Karena mungkin selama ini tidak terpikir, mungkin selama ini tidak ada yang memikirkan apa sih sebenarnya yang menjadi potensi gitu. Nah, kita Ya. bergerak dari situ, Pak. Izin, Potensi yang Ustaz. Izin, ya, Ustaz. Jadi gini, Ustaz. Saya kan dulu tahun 2003 saya sudah bisnis membuka toko kosmetik, tapi untuk pribadi, Ustaz, ya, untuk pribadi. Saya punya toko kosmetik, loh, Ustaz. Saya punya toko baju. Sehingga saya punya pegawai saya, kemudian itu di Duri, Ustaz.
Akhirnya karena kondisi orang jual online, kemudian tambah COVID, akhirnya habis semua usaha saya. Saya gini Ustaz, kalau untuk di Bengkalis saya ingin, karena ini menyangkut masalah wakaf, kepentingan orang banyak, yang kita minimal, itulah mungkin amal untuk akhirat kita lah. Ya, Karena saya kan orang bisnis juga, Ustaz. Saya dulu siap. di KUA itu 18 tahun, Ustaz. Jadi saya sambil jadi KUA, saya juga bisnis. Jadi pegawai saya ramai dulu, Ustaz. Pegawai saya ramai. Jadi semua itu karena kondisi, saya tidak lagi di Duri, tinggal Bengkalis, berangsur-angsur bisnis saya itu habis semua. Sekarang saya berpikir gini, Ustaz. Apa kira-kira yang bisa saya buat untuk Bengkalis dari sisi wakaf itu? Contoh, kemarin saya mau jual beras, orang Cina menguasai, Ustaz. Saya mau jual baju bekas, orang Cina yang menguasai. Saya mau jual barang-barang Malaysia, semuanya orang Cina menguasai. Karena Bengkalis memang unik, Ustaz. Jadi Bengkalis ini kadang-kadang kasihan, Ustaz. Sesungguhnya di Pulau Bengkalis banyak orang miskin yang butuh bantuan kita. Sementara ini mohon maaf, Ustaz, ini sampai-sampai ini mohon maaf juga, saya kan dikontrak penceramah di Masjid Agung itu 1 tahun. Ustaz. Sekarang tuh efisiensi, nggak ada anggaran, sehingga penceramahnya Siap. dihapus. Itu sementara, Ustaz. Jadi maksud saya Ya, gini, Ustaz. ya, Maksud saya di Bengkalis ini, saya bingung juga, Ustaz. Jadi memulai wakaf nih untuk usaha bisnis, dari mana sehingga nanti minimal tuh terbuka pikiran saya, Ustaz. Mungkin ya, kondisi di sana kan pegawai itu hampir 60% pegawai, Ustaz. iya, siap, Makasih, Ustaz. siap, siap. Nah, ini saya lanjut ya, Ya, Pak lanjut. Ibu ya, karena Ya, apa yang Pak Asmiati tanyakan ini sebenarnya ada di slide berikutnya nih, Pak. ya, Nah, ini Pak, ini wakaf produktif universal wakaf yang sudah kita lakukan sekarang nih, Pak. Jadi eh, kita memulai ini tanpa modal loh, Pak. Artinya oke. waktu kita memulai usaha ini, kita tidak punya modal sama sekali. Belum ada dana terkumpul, itu belum ada. Tapi kita bisa menghitung sekian lama, satu tahun, itu kita bisa menghimpun berapa juta gitu loh, Pak. Nah, Ya, waktu itu kita mulai berhitung kira-kira dalam 1 tahun itu saya bilang sama Pak Budi itu, Pak Budi, kegiatan kita agak kita stop sedikit, Pak. ya, Karena kalau kita mau membudidayakan ikan patin, ini dananya harus tersedia sekian. Nah, saya sudah bisa kalkulasi waktu itu. Selang waktu 10 bulan, kita harus menghimpun dana kurang lebih sekitar 120 juta. Nah, itulah ya, dari dana kegiatan yang di Yayasan Rote tadi, itu ya, kita ini Pak, kita sisihkan. Efeknya apa? Tentu kita ngambil keputusan pasti ada efek kan, Pak. Efeknya apa? Efeknya kegiatan kita makin berkurang, kegiatan sosial kita makin berkurang. Tapi ya, bukan berarti tidak ada, berkurang gitu. Nah, itulah kita memulai. Jadi modalnya sangat-sangat minim. Bahkan waktu kita beli bibit itu baru 2-3 hari baru kita bayar. Ya, alhamdulillah saya udah 10 tahun juga Pak bergelut dengan perikanan ini. Jadi agak agak sedikit paham lah tentang budidaya perikanan gitu kan. Nah, apa yang kita lakukan? Yang pertama itu adalah eh, waktu kita melakukan inventaris kekuatan kita, Pak, kita kenapa sih harus memulai bisnis ikan patin ini? Salah satu yang menjadi daya tarik itu return investment-nya, Pak. Pengembalian modalnya itu sangat tinggi. Kenapa sangat tinggi? Karena dalam satu kolam itu kita bisa menghasilkan target kita harus bisa menghasilkan sekitar 30 sampai 40 juta satu kolam. Nah, kalau kita punya beberapa kolam, itu akhirnya akan berlipat-lipat. Alhamdulillah, kita dulu memulai tahun 2024 itu, Pak. Modal sangat-sangat minim. Alhamdulillah sekarang ketika kita memulai, bantuan itu datang aja, Pak. Bantuan itu mengalir. Nggak tahu nanti ada yang berwakaf 115 juta terakhir, ada yang berwakaf, bahkan BWI Siak itu menitipkan dana inkubasinya ke kita, Pak. Ada sekitar 50 juta yang mereka titipkan. Nah, itulah kita usahakan bisa mengelola dana ini, kita beri
laporan yang memadai, kita beri apa namanya itu update perkembangan apa yang kita lakukan. Alhamdulillah itu tingkat kepercayaannya itu terbangun. Nah, salah satu yang berinvestasi di sini dari internal Rote sendiri. Ketika itu mereka bingung, mereka punya dana, tapi mereka tidak tahu dana ini mau dikemanakan. Akhirnya setelah kita lobby, ya udah kasih investasi ikan aja. Insya Allah nih bulan depan kita udah ya panen nih ikan patin dari investasi dari Rote ini, Pak. Itu kita mulai dari nol, sekarang alhamdulillah udah 500 juta yang kita putar di situ, Pak. Nah, itu tadi, Pak, ketika mindset kita sudah bagus, ketika mindset kita sudah cocok, itu yang pertama harus kita lakukan itu memulai. Kalau kita menunggu dana cukup, itu kapan kita mulainya? Itu tidak akan pernah bisa untuk menjawab apa sih sebenarnya yang akan kita lakukan untuk perkembangan wakaf ini. Nah, ini menariknya, Pak, yang dari Rote ini, yang dari investasi dari Rote ini kita kelola nanti secara wakaf. Hasilnya nanti mau kovalainya sudah ditentukan. Berapa persen untuk santri duafa, berapa persen untuk kita pakai pola mustarak ya Pak. Berapa persen untuk si pemegang modal, dan berapa persen yang harus kita sisihkan untuk cadangan, untuk risk management gitu. Nah, ini sudah kita lakukan. Nah, dan yang kedua, kenapa harus bisnis ikan ini? Karena kebutuhan pasarnya sangat tinggi. Nah, di sini kaitannya dengan studi kelayakan tadi, Bapak Ibu. Kalau studi kelayakan kita benar, kita bisa menentukan produk yang akan kita jual itu seperti apa, pasarnya yang menampung itu seperti apa, itu akan mudah. Karena kita tahu pasar yang demand-nya, permintaannya sangat tinggi, itu produk kita akan mudah masuk di sana. Nah, itu. Yang berikutnya adalah cocok sekali dengan iklim di Riau. Memang ikan patin ini berbeda dengan ikan gurami, berbeda dengan ikan nila, Pak. Bapak Ibu. Di Riau dengan cuaca yang panasnya berlebih ini, memang patin ini memang bagus perkembangannya di sini. Seperti kita bandingkan dengan di Sumbar umpamanya yang agak dingin. Itu di sana tidak banyak yang berhasil untuk budidaya skala besar di bidang untuk ikan patin ini. Tapi di Oke. tapi kalau seandainya yang di Riau itu sangat-sangat bagus. Bahkan kalau kita lihat Koto Masjid itu salah satu sentral produksi ikan patin di Riau itu yang adanya di Kampar. Itu 1 tahun itu sampai 30.000 ton mereka menghasilkan ikan dalam 1 tahun. Artinya itu baru 70% dari kebutuhan dari konsumsi ikan di Riau itu dari kota masjid. Nah, berikutnya adalah sangat memungkinkan dikembangkan dengan konsep wakaf. Inilah yang kami kerjakan sekarang, Pak. Jadi kami menghimpun dana wakaf, kami investasikan di bisnis ini, kami kaji risiko-risikonya seperti apa. Nah, nanti ketika terjadi, insya Allah kalau ada keuntungan, keuntungannya ini akan kita bagi polanya. Secara untuk wakifnya berapa persen, untuk mauquf alaihnya berapa persen. Gitu. Jadi memang untuk sementara kami nazir dapat apa? Kami dapat amal aja Bapak Ibu. Insya Allah ada penghasilan-penghasilan yang mungkin Allah siapkan di bidang lain. Tapi untuk ini kami memang ingin wakaf ini berkembang dan insya Allah ini sudah kami lakukan. Mudah-mudahan Allah memberi kemudahan karena bisnis ini kan tidak ada yang lancar. Bisnis ini pasti ada kendala dan disitulah ketika ada kendala, disitulah uh, kita coba mengatasinya. Nah, ini untuk analisa pasar dan pemasaran. Ini yang kita lakukan di awal nih, Pak. Waktu kita bikin studi kelayakan itu. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, Pak. Produksi ikan itu patin di Riau ini sekitar 30.000 ton sampai 31.000 ton. Ini data dari Kementerian Perikanan tahun 2020 sampai 2023. Kalau kita lihat ini akan agak stuck perkembangannya. Tidak ada pertumbuhan produksi yang cukup signifikan gitu.
Sementara di pasar itu baru sekitar 60-70% yang terpenuhi. Jadi wajar kalau suatu saat ikan ini harganya melonjak. Kenapa mereka melonjak harganya? Karena suplai dari produksinya sangat minim, bukan minim, agak-agak agak berkurang gitu. Apalagi dengan cuaca yang sangat ekstrim panasnya seperti sekarang ini. Ini tentunya berdampak terhadap uh, produktivitas ikan ini. Karena kalau kita lihat sekarang ini dengan cuaca yang seperti ini, banyak kawan-kawan yang mengeluh, kok ikannya agak agak kurang pertumbuhannya, kenapa ikannya tidak tidak sesuai dengan target masa panennya, ya itulah Pak kendala yang harus kita atasi. Dan alhamdulillah dengan pengalaman yang sudah kami miliki ya kami sudah bisa melewati masa-masa yang cukup ekstrim ini. Dan insya Allah mendengar kabar dari BMKG mulai seminggu ke depan udah ada mulai hujan. Gitu. Jadi hujan ini benar-benar membawa berkah tidak hanya untuk kita sebagai manusia, tapi juga terhadap makhluk-makhluk Allah lainnya. Nah, terus berikutnya terjadi peningkatan permintaan pasar sekitar 20% per tahun. Nah, produksinya cenderung cenderung flat gitu ya Pak ya. Tapi permintaan naik. Permintaan pasar ini cenderung naik sekitar 20%. Nah, kalau permintaannya pasar cenderung naik, berarti kan berapapun yang akan kita produksi, insya Allah pasar masih bisa menyerap. Jadi disinilah seperti yang saya utarakan tadi, studi kelayakan ini pentingnya di sini sehingga kita bisa memitigasi risikonya gitu loh Pak. Terus berikutnya aspek keuangan. Nah ini Pak, nah ini sekedar ilustrasi yang ini yang di studi kelayakan kami bikin. Insya Allah ini pula yang akan menjadi target kami di ke depan. Itu kalau jumlah bibitnya 25.000 ekor, itu biaya pakan dan operasionalnya itu sekitar 120 juta. Sedangkan target produksinya adalah 10 ton dan harga saat ini harganya 17.200 per kilo. Jadi target penjualan kita sekitar 172 juta Bapak Ibu. Nah, disinilah kita bisa lihat estimasi fate-nya adalah sekitar 40 juta. Gitu. Jadi memang bisnis ini sangat menarik ya Bu. Kalau kita mempunyai bisa membaca kebutuhan pasar, itu sangat-sangat menjanjikan. Apa yang seperti yang saya bilang sama Bapak yang dari Bengkalis tadi, itu kira-kira apa sih yang menjadi potensi di daerah Bengkalis? Kalau seandainya potensinya tidak ada di daerah lain, tentunya itu akan menjadi keunggulan. Nah, untuk aspek teknisnya tentu juga kita pertimbangkan untuk budidaya kolam ini, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kolamnya harus memadai, ada sumber mata air. Kalau ikan ini yang penting kan air, Pak. Kalau tidak ada air, ya mungkin mereka akan kesulitan untuk berkembang. Nah, itulah gunanya kita memantau kondisi air, gimana kondisinya tetap sehat, sehingga ikan ini nyaman berada di kolam itu. Dan kalau ikan ini nyaman, insya Allah pertumbuhannya akan bagus. Tuh. Terus yang kedua adalah manajemen pakan yang efisien. Nah, kalau di budidaya ikan ini, sekitar 90% itu biayanya dari pakan. Nah, pakan ini sangat-sangat menantang sekarang ini, Pak. Karena harga pakan di pasaran itu cenderung naik, tidak pernah turun. Sementara harga pakan naik ini tidak seimbang dengan harga kenaikan ikan di pasar. Jadi ini kan menjadi tantangan juga. Nah, ketika menghadapi kondisi begini, kita memutuskan kemarin membuat pelet sendiri, Pak. Jadi pakannya kita bikin sendiri. Bahannya dari mana? Kita baca literasi, kita belajar bahannya dari mana. Pokoknya bahannya yang sangat-sangat mudah untuk didapatkan di daerah Riau ini. Dan alhamdulillah bahan-bahan ini memang ada sebenarnya di Riau dan kita sudah uji coba dan alhamdulillah tingkat pertumbuhannya juga bagus. Perkembangan ikan dengan setelah kita pakai pakan mandiri ini juga bagus, bisa kita targetkan sesuai pakan
bisa kita bandingkan dengan waktu pemakaian pakan pabrikan. Nah, ada sekitar 30-40% efisiensi yang bisa kita kerjakan di situ. Jadi, alhamdulillah kalau Bapak Ibu dari daerah sekitar Pekanbaru ada yang tertarik untuk uh, belajar atau berinvestasi di bidang ikan patin, insya Allah kami sangat terbuka, kami sangat support. Semoga ini bisa membawa kebaikan untuk kita semua. Terus antisipasi cuaca ekstrim ya, seperti yang kita hadapi sekarang, Pak. Cuacanya sangat panas. Ini cuaca, kondisi iklim ini yang tidak bisa kita tolak. Ketika terjadi cuaca yang sangat panas ini, tentunya kita harus melakukan beberapa hal untuk meminimalisir tingkat risiko. Yang salah satu kita kerjakan itu adalah sirkulasi air umpamanya, terus adanya penyedotan lumpur biar ikan di kolam ini tetap sehat seperti itu. Nah, ini yang terakhir yang sangat penting, Pak, tenaga pengelola yang ahli. Nah, ini yang menjadi PR sebenarnya, Pak. Bagaimana ketika kita memulai usaha itu, kita menemukan partner, kita menemukan rekan yang sudah ahli di bidangnya. Jangan sampai nanti kita memulai bisnis itu ikut-ikutan, karena si Anu memulai, kita juga ikut memulai gitu kan. Terus ini proyek yang insya Allah akan kita kerjakan berikutnya, Pak. Ini ada cafe resto working space yang ditawarkan kampus UIN Suska Panam untuk kita kelola. Jadi ini cuma ilustrasi aja Bapak Ibu, karena memang kami backgroundnya dari food and beverage, dari makanan dan minuman. Makanya ketika ada tawaran dari UIN untuk mengelola kafe yang mereka miliki, itu kita sangat welcome, kita sangat terima. Insya Allah kalau Allah mengizinkan, tidak lama lagi cafe resto working space yang ada di UIN itu akan menjadi salah satu cafe resto di kampus berbasis wakaf. Mungkin Bapak Ibu, dari saya cukup segitu dulu, mungkin dilanjut kalau ada pertanyaan, tafadhol. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Baik, terima kasih untuk narasumber kita yang luar biasa. Jadi tidak sekedar berbicara teori, karena beliau ini adalah seorang pelaku bisnis, sehingga beliau tahu betul bagaimana kita melakukan sebuah usaha sehingga nanti punya prospek yang bagus. Bapak Ibu yang ikut malam hari ini sebuah gambaran dari sumber kita bagaimana kita nazir wakaf ini bisa melakukan sebuah ikhtiar sehingga wakaf ini bisa berkembang dengan baik, bisa bermanfaat untuk orang banyak, ya, sehingga tidak sia-sia nanti orang berwakaf kepada kita. Ini memang tugas tanggung jawab nazir lah yang agak berat. Seperti tadi yang dibilang oleh Pak Charles dari Bengkalis, beliau itu kayaknya luar biasa, sudah memulai sesuatu, sekarang ingin mulai lagi. Nah, ini triknya bagaimana? Nah, ini sudah diberikan oleh narasumber kita. Baik, Bapak Ibu yang ada malam hari ini, kira-kira yang perlu kita diskusikan apa? Jadi memang kayaknya Riau salah satu pasarnya luas sekali ya, besar sekali untuk konsumsi masyarakat kita di sektor ini. Ya, bisa ternak, pertanian, makanan banyak sekali itu dibutuhkan orang. Baik, ada yang ingin kita diskusikan, dipersilahkan langkah-langkah apa yang bisa kita ambil nanti di lapangan sehingga kita bisa berkembang wakaf ini dan bisa dinikmati oleh masyarakat banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam ya Bapak. Siapa dari mana? Ustadz Dahlan, Iya siap. Silakan. saya Pak Saiful Lubis SAG, penyuluh agama Islam, Kecamatan Senaplan, Pekanbaru. Oh iya iya bukan baru. Eh, Oke silakan. Oh iya Pak Upah. Silakan iya, lanjutkan. Ustadz. Ini ingin Langsung bertanya ke nih, narasumber Ustadz. ya. Mm-mm. Eh, di BSI itu kan setiap kita pengambilan uang, Ustadz, itu kan Ya. ada di item terakhirnya, apakah kamu ingin berwakaf? Halo, Ustadz. Ya. Ya. Itu kan jumlahnya 2.500. Nah, Ya, kita ya. sering Terus mewakafkan 2.500. Yang ingin jadi pertanyaan kita, itu kan wakaf berupa uang, Ustadz. ya. Nah, hasil dari pengumpulan uang itu dialokasikan kemana, Ustadz? Itu yang pertama. Oke. Ya, Itu ya, yang ya. pertama, Ustadz. Yang kedua, kita kan punya binaan Majelis Taklim di Kecamatan Senaplan. Ada Terus grup Majelis Taklim dan Penyuluh Agama Islam Kecamatan Senaplan. ya. Rencana kami ingin mengumpulkan wakaf berapa yang sanggup dari ibu-ibu Majelis Taklim Ya. yang berada di Kecamatan Senaplan. Nah, kalau seandainya sudah terkumpul uang tersebut, itu nanti itu wakaf uang ya, wakaf uang. Wakaf uang. Wakaf uang, Ustadz. Ya, wakaf. Nah, Terus? kalau seandainya nanti ini terjadi, kami mengumpulkan wakaf yang diberikan oleh ibu-ibu Majelis Taklim Kecamatan Senaplan, itu nanti tindak lanjutnya gimana, Ustadz? Ya. Oke. Ya. Mungkin itu Gitu. aja, Ustadz. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baik. Biar tidak lupa kita ya Pak Netra ya. Iya, Pak. Ini ada dua pertanyaan nih. Kita karena terkait dengan BSI ini kita kan manajemen luar itu. Jadi silakan di Kalau BSI, wakaf. iya, kalau Wakafnya kemana itu? yang saya tahu, Ustadz, di BSI itu kalau nggak salah itu BSI Maslahat itu, Ustadz, yang mengumpulkan itu. Ya tentunya BSI Maslahat mereka punya program-program sendiri itu, Ustadz. Dan alhamdulillah pesantren Aufia itu pernah menerima itu, Ustadz. Pernah menerima bantuan dari BSI Maslahat. Jadi memang mereka yang mengumpulkan dari BSI Maslahat, tapi nanti itu disebar. Jadi mereka dibagi per wilayah nanti. Yang saya tahu ya, Ustadz, dibagi per wilayah. Nanti di wilayah-wilayah itulah nanti mereka mengundang para nazir untuk memberi proposal-proposal, apakah itu proposal usaha atau proposal untuk pendanaan gitu. Nanti mereka yang akan mengevaluasi apakah mereka target yang apakah proposal itu sesuai dengan yang mereka inginkan atau tidak. Itu memang dari BSI karena kita pernah menerima di pesantren Aufia itu memang ada penyalurannya gitu. Terus yang terkait wakaf uang, nah ini agak dari jemaah. Agak saya bilang agak tricky nih, Ustaz, ya, karena wakaf uang ini sesungguhnya kan yang bisa mengelola wakaf uang ini kan LKSPWU. Ada mekanismenya itu. Iya, ada mekanismenya, Ustaz. Ya, Nah, apakah mungkin wakaf uang ini ditukar menjadi wakaf melalui uang? Iya. Nah, itu kan di situ, Ustaz. Tapi kalau orang sudah berwakaf tunai, wakaf uang, itu kan agak tidak mungkin kita merubah akadnya kan, Ustaz. Ya. Mungkin begini, perlu dikasih penjelasan tuh Pak Nadra, wakaf uang dan wakaf melalui uang. Jadi sehingga mereka tidak salah menerjemahkan, saya berwakaf uang aja lah. Ini kan ada mekanismenya ya. Jadi wakaf uang seperti apa, wakaf melalui uang seperti apa, kan itu mungkin yang harus dijelaskan. Atau mungkin nanti untuk Pak Aufa nanti mungkin bisa dibilang nanti wakaf uangnya melalui Yayasan Rote, mungkin bisa begitu nanti kan, jadi bisa kita kelola gitu kan. Iya, insya Allah. Karena gini, Ustadz,
Waktu Ya. kita ikut pelatihan di Aula MUI Kota Pekanbaru, Mm-mm. itu Ustaz Suryandi Ya. menjelaskan wakaf uang bisa katanya. Mm-mm. Ya, ya. Ya, betul. Ya, Nah, bisa. Jadi mekanismenya dulu yang harus dilalui wakaf uang. Mereka tunai kan, ada iya. akarnya. Baik Dia Ustaz, dia saya tambah Pak Ustadz Natra. Oke. Oh, siap Pak Jadi Charles. gini, untuk wakaf uang biar kawan-kawan tidak salah paham, saya kebetulan ketua untuk wakaf uang di Bengkalis. Masya Alhamdulillah Allah. kemarin eh, karena Pak Sekjen itu selaku ketua BWI Pusat, beliau menyurati seluruh kemenak se-Indonesia untuk berwakaf uang. Cuma memang ada kendala kita, wakaf uang itu melalui BWI Pusat, bukan Kementerian Agama. Tetapi yang mengumpulkan itu ASN Kementerian Agama. Makanya kemarin Kanwil kita mendapat penghargaan sebagai pengumpul wakaf uang tertinggi se-Indonesia, itu Riau. Masya Allah. Jadi cara gini Ustaz, wakaf uang itu saya melihat Bengkalis pertama yang progres itu. Bengkalis kita progres pertama yang launching, kemudian kita baru kawan-kawan kabupaten lain ikut. Kita yang pertama launching itu. Gini Ustaz, jadi uangnya itu yang mengelola BWI Pusat. Cuma persoalannya apakah uang ini mengendap di pusat atau memang nanti diluncurkan lagi ke daerah kita tak tahu. Jumlahnya udah ratusan juta itu. Ustaz. Terus yang kedua, kita ini di pemerintahan Ustaz tidak semudah yang dibayangkan. Macam saya tidak boleh mengumpulkan wakaf apapun yang berbentuk materi. Pertama, dalam regulasi tidak boleh. Yang kedua, timbul fitnah. Jadi lewat BWI. Maka BWI siap pun dipertanyakan mereka mengumpulkan uang sebetulnya tidak boleh langsung mengelola. Harus dalam regulasinya di store ke BWI provinsi. Tapi dalam realitanya BWI Siak langsung mengelola langsung. Tetapi kebetulan ketua BWI itu adalah bupati yang lama. Memang rumit, Sad. Jadi wakaf ini rumitnya terus terang aja, Sad. Dia harus pertama Regulasi ya, Ustaz ya. kekuasaan dulu, Sad. Kalau kekuasaan itu, maka saya katakan, kemarin saya tunjuk jadi ketua BWI, saya nggak mau, Sad. Ketua BWI itu harus pejabat, minimal itu wakil bupati. Kalau saya ditunjuk sebagai ketua BWI tak jalan di sana. Karena mengapa di sana itu ada kekuasaan? Karena untuk mengelontorkan dana Pemda itu harus kekuasaan. Itu Zat. Itu BWI. Termasuk FKUB atau dana-dana yang plat merah itu Zat. FKUB, Basnas. Kalau tidak karena orang dekat bupati repot dia mencairkannya Zat. Saya tahun lalu menjadi sekretaris FKUB Zat. Alhamdulillah hingga hari ini tak cair, padahal waktu itu berjalan. Itu saya katakan tadi memang kita kekuasaan itu penting. Kalau udah tak berkuasa lagi, nggak ada apa-apanya. Maka saya katakan kawan, kalau selagi kita berkuasa, bantu orang. Kalau sudah tak berkuasa, usah banyak ngomong, nggak ada guna. Jadi yang pertama, lalu yang kedua saya ingin katakan, maka regulasinya rumit saat. Kita di Kementerian Agama ini macam saya tidak boleh mengumpulkan uang dalam bentuk apapun. Tetapi saya ex officio sekretaris BWI. Nah, cuma saya ingin meninggalkan sejarah di Bengkalis. Saya setuju sama Ustadz tadi. Minimal ada sesuatu yang saya buat di Bengkalis sebagai kenang-kenangan. Contoh, alhamdulillah saat musola Kemenak Bengkalis sampai sekarang, walaupun orang itu ya kita kan kalau apa biasa lah Ustaz ya. Perjuangan kita kan kita tahu ya dari nol kita memulai kepuasan tuh beda Ustaz. Maka saya ingin nanti Ustaz, memang itu saja Ustaz, memang yang Ustaz katakan tadi bisnis tak semudah yang dibayangkan bagi kita orang yang di pemerintahan. Lalu yang kedua, BWI kabupaten kota secara umum itu kewenangannya terbatas Ustaz. Tidak seperti yang Ustaz jelaskan tadi. Kalau macam tadi umpama kita besar ngelola ini bisa ngelola itu kecuali macam kalau rote atau ikan salit itu beda Ustaz. Beda dia apanya. Saya kira itu sementara Ustaz sebagai bahan Ya, diskusi kita. Cuma memang ya. ini saya tertarik Ustaz. Yang jelas nanti saya akan mengambil inspirasi ini apa yang saya buat Bengkalis. Contoh Ustaz. Kalau kita jadi kepala Kemenak bisa dibuat semua, Zat. Tapi kalau kita di bawah kepala Kemenak, apapun yang kita buat bagus ya, Zat. Tapi itulah kenyataan.
Iya benar. Jadi kalau kita jadi bupati lagi berkuasa ya buatlah Ustaz. Kalau nggak Ya, jadi bupati nggak dipandang orang lagi Ustaz. Ya gitu kehidupan Ya. itu. Berarti Oke Ustaz, Ustaz itu Charles sementara harus Ustaz. jadi bupati nih Ya. kayaknya nih Oh, Ustaz Dahlan. Ustaz Charles, kalau tak jadi Kemenak jadi bupati aja biar bisa Nah. berbuat lebih banyak. Iya. Kita doakan aja lah. Insya Amin, Allah. amin. Ya Ustaz, lanjut Ustaz. Amin. Ya, syukran Ustaz. Ya, jadi saya sambung dulu Pak Afwan. Nandra. Jadi tadi ada dua, ada sudah itu dari Ustaz Alfa Lubis. Pertama tadi masalah apa nih yang dia tanyakan tadi Wakaf itu. uang. Wakaf uang itu ada mekanismenya, sebaiknya dia ke BWI dulu sebelum membuat itu. Konsultasi dulu bagaimana mekanisme wakaf uang dan wakaf melalui uang sehingga nanti tidak salah ya. Itu saran kita kepada Ustadz. Oke. Yang lain silahkan karena kayaknya waktu kita sudah akan berakhir nih namanya. Oh ya udah lewat nih. Kita janji jam 9 ya. Kalau ada kawan-kawan yang ingin berdiskusi lagi, kalau tidak nanti bisa kontak person. Kalau saya pikir kalau untuk memulai sebuah usaha, detailnya bisa jumpa dengan Ustadz Netra nanti. Bisa. Kalau ada ini banyak. Intinya gini, Ustaz, kalau mau mulai usaha harus dimulai, Ustaz. Iya. Harus berani mencoba. Iya. Berani memulai. Ya. Jadi teman-teman nanti yang mungkin ingin memulai usaha lebih lanjut, baik itu sebagai nazir wakaf atau apapun kita namanya, karena Pak Netra ini adalah pelaku usaha, ya sebagai praktisi berbagai macam hal sudah dilakukan, bisa langsung nanti beliau juga bisa. Ini forum kita ini ada forum untuk memberikan ini hanya forum untuk kita memancing saja semangat dan motivasi. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa terpancing semangat motivasi bagaimana kita menjalankan, mengembangkan wakaf ini di sektor real yang hari ini itu sangat besar sekali potensinya. Itu sudah dibilang oleh Pak narasumber kita. Oke, saya pikir karena kita berakhir, Pak narasumber silakan closing statement-nya untuk malam hari ini untuk teman-teman kita, bagaimana kita mengembangkan sektor ini dari aspek wakaf kita. Silakan, Pak. Ya, closing statement-nya singkat aja, Ustaz. Kalau memang karena kita punya sesuatu senjata yang sebenarnya belum teroptimalisasi, Ustaz. Wakaf ini dampaknya sangat luar biasa. Dan tentunya perlu dukungan dari semua kalangan agar wakaf ini terus berkembang, agar bisa menyentuh sektor-sektor real atau bisa menyentuh usaha-usaha lain yang sangat-sangat potensi sekali seperti pertambangan. Karena kalau pertambangan dikelola dengan pola wakaf, saya pikir nggak ada lagi masyarakat Indonesia yang miskin, Ustaz. Miskin ya, dapat semua jatah. Ya. Oke. Cukup, Ustaz. Oke, terima kasih Pak narasumber kita, Pak Natran. Alhamdulillah kita dapat banyak sekali pemasukan. Pak Dahlan, sebelum tutup saya penasaran, Ustadz Natra istrinya Ibu Asni Laili ya? Bukan, Pak. Oh bukan? Bukan, karena Pak. Ibu Asni Laili kemarin saya kontak masalah ikan salai. Bukan ya? Bukan, Pak. Oh bukan. Bukan, Pak. Beda. Beda ya? Ada kita kemarin kerjasama ikan salai. Bisa lebih lanjut. Iya, nanti kita siapkan ikan salainya buat Pak Charles nanti. Oh ya. Iya, siapkan. Untuk lebih lanjut siapkan kolamnya dulu. Oke. Terima kasih kita lanjut. rekan-rekan Pak. Mohon bantuan Ustadz Natra ya. Mohon bantuan nanti. Insya Allah, Ustaz. Insya Allah. Berterbuka pikiran tuh, Ustaz. Iya, siap. Insya Allah. Ya, nanti bisa lebih lanjut di luar forum. Kita bisa lebih lanjut nanti untuk melakukan berbagi pengalaman bersama Ustadz Natra. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah hadir malam hari ini, yang sudah memberikan atensi, support untuk acara kita ini. Baik, saya selaku moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan semua, terutama kepada Pak narasumber ya. Kita serahkan lagi forum ini kepada admin kita, ya, mohon maaf kepada admin, dipersilakan untuk lebih lanjut dan acara kita tutup sama-sama alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
Pak Dahlan juga Pak Natra atas waktunya malam hari ini. Bapak Ibu, izin untuk mengambil foto dokumentasi dulu. Dipersilakan untuk on cam. Cukup 3 menit saja. Siap. Baik, ini ada berapa slide ya Pak? Nanti mohon ditahan dulu. Adminnya siapa namanya? Saya Melisa Pak. Meli. Ada ketemu kita ya di BWI kemarin? Mungkin kali ya Pak Foto ya. bersama katanya. Mana caranya? Iya. Sip, foto dulu ya bersama. Pak. Tahan ya. Ya, 1, silakan. Foto dulu. 2, 3. Oke, slide kedua. Bentar, dia ada 3 slide ini. Foto bersama. Oke, 1, 2, 3. Terakhir. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah Bapak Ibu. Insya Allah besok kita ada materi lagi ya Bapak Ibu untuk penyelesaian konflik dan sengketa. Ini menarik sekali. Biarkan Bapak Ibu hadir di waktu yang sama dan di sama. Siap. Sampai ketemu besok Bapak Ibu. Terima kasih Pak Natra, Pak Dahlan atas sama-sama hari ini. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya, Ustaz. Ya, sama-sama.